berita dalam 7 menit. Disajikan secara santai, apa adanya, namun terjamin kebenarannya. Shalom semuanya, nama saya Peter. Aku Oni. Selamat datang di Tobit edisi Agustus minggu yang kedua. Langsung aja ya di berita pertama, yaitu datang dari Mudika. Mudika mengadakan penggalangan dana melalui proyek mereka yang bernama Mudicare. Pada waktu itu, Mudika sempat mengadakan penjualan nastar. Nah, penggalangan aksi dana ini bertujuan untuk membantu petugas medis di Wisma Atlet Jakarta. Sudah terkumpul sebanyak Rp31.139.745. Nah, uang-uang ini sendiri sudah digunakan untuk membeli peralatan-peralatan medis. Nah, kita mau berterima kasih untuk teman-teman Mudika ini yang telah berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana ini. Juga kita mau berterima kasih kepada para donatur yang terlibat menyumbangkan sebagian uangnya, sekecil apapun itu, dan terutama untuk penggalangan dana pembelian nastar ini ya. Kita sangat appreciate itu. Dan berikut ini adalah ucapan terima kasih dari panitia penerima donasi di Wisma Atlet. Terima kasih kepada Mudika Melbourne atas donasinya berupa alat kesehatan dan sembako. Semoga bermanfaat untuk nakes dan COVID segera berakhir. Terima kasih. Oke, berita yang kedua datang dari PDKKI Melbourne. Nah, pada tanggal 30 Juli kemarin sampai dengan pada tanggal 7 Agustus melalui Zoom, PDKKI bersama dengan umat-umat Melbourne mengadakan novena Hati Kudus Yesus selama 9 hari berturut-turut. Nah, intensi novena ini adalah untuk kondisi Indonesia. Semoga Indonesia lebih baik lagi ya kondisinya di masa pandemi ini. Dan juga berdoa untuk kesehatan keluarga, juga teman-teman kita yang ada di Indonesia. Dan juga terakhir, kita juga berdoa untuk kekuatan bagi tenaga medis ya, tenaga garis depan yang bekerja di Indonesia saat ini. Berita ketiga dari kelompok Bina Iman Remaja yang bernama KKI High, anak usia dari 14 sampai 17 tahun yang sering mengadakan pertemuan ya 2 minggu sekali setiap hari Sabtu. Nah, salah satu kegiatan kelompok ini tuh adalah Bible sharing dengan cara yang fun, yang menyenangkan. Ya, nah pada tanggal 17 Agustus kemarin, mereka mengadakan pertemuan melalui Zoom dan mereka membahas perikop Alkitab mengenai 2 murid Yesus yang melakukan perjalanan ke Emmaus. Selain belajar Alkitab, mereka juga bermain scavenger, yaitu sebuah game yang berusaha menemukan barang-barang yang tercantum di list. Dan kegiatan ini pun dilanjutkan dan ditutup dengan permainan game board Road to Emmaus, yang dimainkan dengan membaca Alkitab dan juga menjawab pertanyaan seputar konteks bacaan Alkitab. Kayaknya menarik. Berita keempat datang lagi dari PDKKI. Pada tanggal 14 Agustus kemarin, dalam pertemuan rutinnya setiap hari Sabtu, PDKKI mengundang Deacon Malcolm untuk memberikan pengajaran dengan topik mencari dan menentukan pasangan yang tepat. Nah, dalam pengajaran ini ada beberapa hal yang menarik sekali ya untuk dilihat lagi. Salah satunya adalah pertanyaan ini. Apabila Anda sudah memiliki pasangan yang tepat saat ini, apakah dia adalah orang yang tepat untuk Anda? Nah, pertanyaan ini memang patut sekali ya dibahas sebelum masuk ke dalam penjenjang yang lebih serius gitu, seperti jenjang pernikahan. Nah, salah satu quote juga yang menarik dari Deacon Malcolm, "Before finding the one, we should all learn first how to be the one." Berita yang kelima, ini dari Mudika Melbourne lagi nih. Pada tanggal 21 Agustus kemarin, Mudika Melbourne kembali mengadakan acara Kongko Dalam Iman yang lebih dikenal dengan nama KDI. Nah, ini merupakan salah satu program Mudika yang berbentuk pertemuan sosial ya, yang disertai dengan pengajaran juga. Dan KDI kemarin itu bertemakan Let Go and Let God. Dan pengajarannya dibawakan oleh saudara kita, Thomas Rizal. Topiknya itu membahas tentang keresahan hati, kegalauan, dan stres di masa pandemi ini. Tema ini diusung dengan harapan agar kita membantu orang muda Katolik yang sedang merasakan keresahan hati untuk menemukan solusi dari sudut pandang Katolik. Nah, berita berikutnya datang lagi dari KKI High.
Kelompok ini pada tanggal 22 Agustus, hari Minggu, merayakan ulang tahunnya yang pertama. Dan ulang tahun ini pun dirayakan dengan mengadakan misa syukur bersama Pater Trinol. Semua peserta KKI berpartisipasi dalam musik dan juga bertugas liturgi. Di akhir misa itu, Ketua KKI kita, Christian Panjaitan, memberikan kata sambutan. Harapannya adalah penerus KKI itu di masa yang akan datang. Juga mengucapkan terima kasih bagi para orang tua yang tetap bersemangat melekatkan anak-anak mereka dengan KKI Melbourne. Berita berikutnya adalah berita dari kelompok Faith Line, yaitu kelompok Bina Iman usia 9 sampai dengan 13 tahun. Nah, selama 3 minggu berturut-turut, kegiatan rohani bersama dengan Suster Joanna dari Daughters of St. Paul's. Pengajaran yang diambil dari Kitab Markus. Nah, berhubung lockdown, kegiatan ini pun dilangsungkan melalui Zoom dari jam 3 sore sampai dengan 4.30 sore. Nah, minggu yang akan datang pada tanggal 28 Agustus adalah kegiatan terakhir bersama dengan Suster Joanna ini. Jadi, semua dianjurkan untuk anak-anaknya join gitu. Ya, jangan lupa join ya, karena banyak sekali materi nih yang menarik yang berguna untuk anak-anak kita. Berita selanjutnya dari KKI Melbourne sendiri yang akan mengadakan kegiatan Bible Sharing selama bulan September yang dikenal dengan Bulan Kitab Suci Nasional. Nah, tema Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini adalah Bersama Santo Yosef. Nah, melalui tema ini, suruh umat KKI untuk mengenal lebih lagi teladan Santo Yosef sebagai seorang bapak, suami, sekaligus pelindung keluarga Katolik. Nah, kegiatan Bible Sharing ini akan diselenggarakan setiap Sabtu selama bulan September pada pukul 7.30 malam melalui Zoom. Dan setiap minggunya akan dibawakan oleh umat KKI dari wilayah yang berbeda-beda. Oke, berita yang terakhir di Tobit edisi kali ini datang dari tim broadcastingnya KKI Melbourne. Nah, broadcasting timnya KKI akan membuka pelayanan dan pelatihan loh bagi semua yang tertarik untuk terlibat di dalam bidang ini gitu. Bagi semua yang tertarik, bisa langsung aja cek di sosial media yang KKI atau langsung cek di websitenya KKI, yaitu kki-mel.org. Oke, itu aja berita dari Tobit edisi kali ini. Dan sampai jumpa kembali di edisi Tobit selanjutnya. Bye!